Oh iya, selain mamalia, sebenarnya beberapa jenis dino juga tuh ada loh yang selamat dari tabrakan asteroid. So the entire time, the entire 163 million years that there were dinosaurs, there were also mammals. Walaupun sekilas hewan ini tuh mirip kayak persilangan tikus sama tupai, tapi ternyata Purgatorius ini tuh kemarin kan kita udah bahas ya, apa yang terjadi waktu asteroid raksasa yang bikin dino punah nabrak bumi. Di situ gue juga udah ngebahas soal rangkaian bencana di bumi yang berujung ke kepunahan massal dinosaurus. Nah, sekarang gue mau ngelanjutin video itu tuh. Gue mau ngebahas apa sih yang terjadi di bumi di masa-masa setelah dino punah. Emang gimana sih kondisi bumi setelah dino punah, dan gimana akhirnya bumi bisa meregenerasi kehidupan yang hancur jadi kehidupan baru. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas apa yang terjadi di bumi setelah dino punah di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ngebahas gimana kondisi bumi setelah dino punah, gue mau nge-recall dikit nih. Gue mau ngebahas dikit lagi tentang seberapa dahsyat bencana yang bikin dino akhirnya punah. Ya, kalau lu inget di video kita yang ini, di situ kita ngebahas ya, tabrakan asteroid raksasa yang menghantam semenanjung Yucatan di benua Amerika, itu tuh jadi penyebab berakhirnya era para dino di bumi. Saking gedenya tabrakan ini, energi yang dihasilkan tuh setara kayak miliaran kali bom atom di Hiroshima. Dan tabrakan ini dampaknya tuh waktu itu nggak main-main. Mulai dari munculnya kawah raksasa berdiameter 150 km, terus serpihan yang berhamburan dan menghasilkan hujan bola api ke berbagai penjuru dunia, terus ada tsunami raksasa setinggi 1 km, sampai berubahnya iklim global selama bertahun-tahun akibat debu yang menuhin atmosfer. Dan walaupun para ilmuwan sepakat kalau tabrakan asteroid ini tuh menghasilkan dampak ke seluruh dunia, tapi ada bencana lain lagi nih yang sama para ilmuwan juga dianggap punya andil dalam punahnya dino. Bahkan bencana yang satu ini itu udah terjadi ratusan ribu tahun sebelum tabrakan asteroid terjadi. Ada yang ingat apa? Iya bener, Deccan Traps, aktivitas vulkanik ekstrim yang ada di India. Iya, jadi para ilmuwan tuh memperkirakan kalau aktivitas vulkanik di Deccan Traps ini tuh udah berlangsung hampir 2 juta tahun, termasuk lebih dari 500 ribu tahun sebelum bencana benturan asteroid. Dan aktivitas vulkanik di India ini juga nih ngebikin perubahan iklim di bumi. Jadi kalau lu ingat, kalau ini bumi, di sisi sini tuh dihantam asteroid, di sisi sini tuh ada Deccan Traps. Nah, itu bener-bener udah tuh bencana semua tuh langsung tuh. Bener-bener akibat bencana-bencana inilah diyakini lebih dari 99% kehidupan bumi waktu itu mati. Dan lebih dari 75% spesies yang pernah ada punah. Dan kebanyakan spesies yang punah waktu itu tuh spesies binatang, termasuk dinosaurus non-aviari, dinosaurus yang bukan burung. Tapi walaupun kebanyakan makhluk hidup di bumi waktu itu mati, bahkan sampai punah, tapi sisa-sisa kehidupan di bumi itu tetap ada yang berhasil bertahan. Dan dalam puluhan ribu sampai jutaan tahun berikutnya, bumi tuh pelan-pelan jadi tempat yang ideal lagi buat lahirnya kehidupan. Nah, ini nih, ini. The asteroid hits with an explosive force of 100 trillion metric tons, more than 1 billion times the power of the bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. Ya, kalau lu inget, bumi itu kan pernah ngalamin beberapa kali kepunahan massal ya. Dan sebelum kepunahan dino terjadi, sebelum kepunahan Cretaceous Paleogene atau KT extinction terjadi, bumi tuh udah pernah ngalamin 4 kepunahan massal lain. Termasuk kepunahan Triasik Jurassic yang juga terjadi di zaman dino. Ya, buat 5 kepunahan massal di bumi ini, buat detailnya lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Nah, kalau lu ingat nih, setiap bumi abis ngalamin kepunahan massal, bentuk kehidupan di bumi tuh kan ngalamin perubahan yang signifikan ya. Misalnya contohnya tuh kayak di peristiwa The Great Dying, kepunahan massal ketiga yang terjadi di bumi, sekaligus pembatas antara era Paleozoik dan Mesozoik. Jadi waktu itu setelah 90% spesies dari era Paleozoik tuh punah akibat The Great Dying, spesies yang bertahan tuh kemudian tuh berevolusi dan melahirkan jenis kehidupan baru. Kehidupan yang namanya dinosaurus, yang kemudian mendominasi bumi selama era Mesozoik. Dan sama kayak The Great Dying, kepunahan KT juga tuh jadi pembatas era, dari era Mesozoik ke era Kenozoik, dari era dino ke era setelahnya. Atau berarti kepunahan massal ini tuh memicu munculnya bentuk kehidupan baru yang berbeda dari era dino. Now, under natural geological Earth processes, nature would adapt and new species would arise to fill those gaps. Nah, kalau menurut sains, di tahun 2014, 2 orang paleontolog dari Denver Museum of Nature and Science, Ian Miller sama Tyler Lyson,
mereka tuh nemuin banyak banget fosil di situs Coral Bluffs di Colorado. Tapi fosil-fosil ini tuh awalnya tuh nggak bikin dua paleontolog ini terkesan. Soalnya fosil-fosil ini tuh cuma terdiri dari beberapa fosil vertebrata doang. Tapi terus setelah mereka ngelakuin penggalian lebih lanjut, mereka mulai nemuin fosil-fosil hewan dan tanaman yang lebih beragam. Dan dari penemuan mereka di Coral Bluffs ini, para ilmuwan tuh akhirnya bisa nyusun kronologi gimana kehidupan di bumi perlahan pulih setelah bencana kepunahan besar dino. Dan penemuan ini tuh jadi ngasih fakta baru kalau kembalinya kehidupan di bumi itu ternyata lebih cepat dari perkiraan awal para ilmuwan loh. Emang muncul kehidupannya lagi tuh gimana? Kalau menurut temuan serbuk sari di situs Coral Bluff, setelah bumi dihantam asteroid raksasa, tanaman pakis tuh mulai banyak tumbuh di bumi. Dan pakis yang tumbuh subur ini kemudian jadi sumber makanan beberapa jenis binatang yang berhasil bertahan dari hantaman asteroid. Misalnya makanan buat mamalia kecil yang ukurannya tuh nggak lebih gede dari tikus. Nah, mereka makan pakis ini nih. Iya, jadi waktu bumi dihantam asteroid, binatang-binatang yang ukurannya gede, kayak dino-dino non-avian, itu kan mereka kan nggak lama langsung punah ya. Dan mereka yang bisa bertahan tuh kebanyakan tuh binatang-binatang yang ukurannya kecil dan bisa nyari perlindungan. Misalnya kayak ngegali tanah. Nah, yang selamat tuh yang gitu tuh. Dan binatang-binatang yang ukurannya kecil ini juga mereka tuh bisa bertahan hidup karena mereka nggak butuh banyak makanan buat sumber energi. Beda halnya sama binatang-binatang yang ukurannya lebih besar. Mereka butuh lebih banyak makanan kan. Dan karena sumber makanan pada hilang habis tabrakan asteroid itu, rantai makanan pada hancur, akhirnya mati deh mereka. Pada punah deh. Jadi itu tuh alasan kenapa mamalia kecil yang ukurannya paling gedenya tuh cuma seukuran tikus, itu pada bisa bertahan waktu itu. He was just straight up laughing with joy. He was like, there's a mammal skull inside this thing. That mammal was alive in the aftermath of the asteroid that wiped out the dinosaurs. So the entire time, the entire 163 million years that there were dinosaurs, there were also mammals. But mammals, for whatever the reasons, remained very, very small. Nah, seenggaknya selama 1000 tahun abis ditabrak asteroid, kehidupan di bumi tuh didominasinya tuh sama tumbuhan pakis dan mamalia-mamalia kecil. Misalnya kayak Do ini, Purgatorius, salah satu mamalia seukuran tikus yang kelihatan mirip tupai. Dan gilanya nih, walaupun sekilas hewan ini tuh mirip kayak persilangan tikus sama tupai, tapi ternyata Purgatorius ini tuh diklasifikasikannya tuh sebagai primata loh. Lau, malah satu ordo sama kita anjir ternyata. Terus karena mamalia kecil ini bisa dibilang nggak punya predator kan waktu itu kan, jadinya ya mereka pelan-pelan berevolusi tuh jadi punya badan yang lebih besar. Terus sekitar 100.000 sampai 200.000 tahun abis tabrakan asteroid, mulai muncul tuh mamalia yang ukurannya segede rakun. Di momen-momen itu, jumlah spesies mamalia di bumi juga tuh bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Terus kalau sebelumnya tanaman di bumi tuh kebanyakan cuma pakis, nah di periode ini tanamannya tuh mulai banyak nih. Bumi tuh mulai dipenuhi sama palem-paleman. Terus sekitar 200.000 tahun kemudian, atau sekitar 400 ribuan tahun abis tabrakan asteroid, mulai muncul tuh tanaman-tanaman semacam kenari, semacam walnut gitu. Nah, karena tanaman yang lebih bergizi mulai bermunculan, akhirnya mamalia yang udah banyak di bumi mulai deh tuh berevolusi jadi lebih besar lagi. Kalau sebelumnya ukuran mamalia tuh paling cuma segede rakun, nah kali ini besarnya tuh bisa setara ya mendekati anjing lah. Kira-kira segitulah, yang pasti jadi lebih besar aja. Terus jumlah spesies mamalia juga tuh meningkat pesat, bertambah sekitar 3 kali lipat dari sebelumnya. Terus setelah munculnya pohon-pohon besar kayak palem dan kenari, sekitar 700.000 tahun abis tabrakan asteroid, di bumi mulai tuh muncul jenis tanaman baru. Tanaman kacang-kacangan, kayak kacang polong dan buncis gitu. Nah, karena mulai banyak kacang-kacangan yang gizinya juga oke, yang gizinya juga bagus, yang gizinya juga banyak, akhirnya di situ jumlah dan ukuran binatang, khususnya mamalia, sekali lagi jadi bertambah deh. Di periode ini mulai tuh banyak mamalia yang punya berat sekitar 50 kg. Dan angka ini tuh 100 kali lebih besar loh daripada kelompok mamalia yang berhasil selamat dari tabrakan asteroid 700.000 tahun sebelumnya. Dan semua ini ternyata ada hubungannya dengan munculnya tanaman-tanaman baru yang bikin sumber gizi jadi lebih banyak dan beragam. Kuncinya di situ ternyata ya, di tanamannya. Tanamannya makin banyak, makin bergizi, jenis dan ukuran mamalianya juga jadi makin beragam deh. Oke. No creatures could challenge the dominion of the dinosaurs. Least of all, our own early ancestors. Tiny mammals like Purgatorius, who hide in dark burrow holes.
Nah, tadi kan kita udah bahas ya, kalau jenis-jenis tumbuhan ini tuh mereka tuh munculnya tuh bertahap. Di awal kebanyakan tuh tanaman pakis, terus muncul tanaman palem, terus disusul sama tanaman semacam walnut, sama yang terakhir tuh tadi tuh, kacang-kacangan sejenis kacang polong gitu. Nah, kemunculan jenis tanaman baru dalam beberapa periode ini tuh ini disebabkan oleh adanya beberapa kali pemanasan yang terjadi di bumi. Kayak misalnya habis tabrakan asteroid, suhu bumi tuh kan naik sekitar 5 derajat kan. Nah, waktu itu tanaman yang bisa tumbuh dengan baik tuh ya pakis. Terus habis itu bumi tuh sempat mendingin, tapi habis itu menghangat lagi. Nah, itu muncul deh tuh palem tuh di situ tuh. Terus dingin lagi, hangat lagi, muncul deh tanaman baru lagi. Gitu terus prosesnya. Dan balik lagi, jenis tanaman baru ini ngefek ke berkembangnya spesies binatang yang baru juga. Ya intinya gitu terus lah pokoknya siklusnya. Bumi ngalamin pemanasan, muncul tanaman baru, muncul juga spesies yang baru. Nanti bumi ngalamin pemanasan lagi, muncul tanaman baru lagi, muncul lagi tuh jenis mamalia yang baru lagi. Pokoknya siklusnya gitu terus tuh. Tapi ingat, ini nggak langsung instan gitu aja ya. Tetap prosesnya tuh butuh ratusan ribu tahun. Oh iya, selain mamalia, sebenarnya beberapa jenis dino juga tuh ada loh yang selamat dari tabrakan asteroid. Tapi sama kayak yang terjadi ke mamalia, dino-dino yang berhasil bertahan di waktu itu juga tuh ya yang ukurannya kecil. Dan dino-dino ini adalah nenek moyang dari jenis binatang yang sekarang kita kenal sebagai burung atau unggas. Nah, yang menarik kalau menurut Natural History Museum, awalnya dino avian ini, dino burung ini, mereka tuh sempat berevolusi jadi ukuran besar. Tapi evolusi mereka ini bisa dibilang kurang sukses karena kondisi lingkungan yang kurang fit sama mereka. Dan ya udah, burung-burung besar ini kemudian punah dan nyisain burung-burung yang lebih kecil yang nantinya berevolusi jadi burung-burung yang kita kenal sekarang. Ya, buat lebih detailnya tentang proses dari dino jadi burung, lu bisa tonton di video gue yang ini sama yang ini juga. Double marketing. So larger-bodied animals through this mass extinction event didn't do very well at all. So a really big bird like Jan Avis probably would have been at a major disadvantage compared to Asteriornis. After the extinction event, getting a meal for an animal the size of Jan Avis probably would not have been a very easy thing to do. Terus masih menurut Natural History Museum, walaupun setelah hantaman asteroid bumi itu udah dipenuhi dan dikuasain sama mamalia, tapi mamalia berukuran raksasa itu baru mulai muncul di buminya tuh sekitar 10-15 juta tahun setelah dino punah. Lama juga ya. Salah satu mamalia raksasa pertama yang muncul di bumi abis dino punah tuh ini nih, Barylamda. Kalau menurut Smithsonian Magazine, Barylamda ini tuh adalah salah satu jenis Pantodonta. Kelompok mamalia pertama yang punya badan kokoh dan besar dan punya struktur gigi geraham yang besar yang bisa dipakai buat konsumsi tanaman. Terus kalau dari bukti fosil yang ditemuin, badan dari Barylamda ini tuh bisa mencapai panjang 2 meter dan berat lebih dari 600 kg. Dan setelah eranya Barylamda ini, bahkan jutaan tahun setelahnya, mamalia yang ada di bumi itu kan berevolusi jadi makin besar ya, atau yang biasa disebut megafauna. Ya, buat detailnya kita juga ada beberapa kali kan ngebahas soal megafauna ini. Ada Paraceratherium, Elasmotherium, sampai Gigantopithecus juga udah pernah kita bahas kan. Triple marketing. Oh iya, selain mamalia ada beberapa jenis binatang juga, kayak reptil, burung, sama ikan yang juga ikut berevolusi jadi gede. Bahkan turunannya tuh masih eksis sampai sekarang loh. Kayak kalau di reptil tuh misalnya contohnya tuh Titanoboa, Barynosuchus, sama Megalania. Titanoboa tuh ular raksasa, Barynosuchus tuh kayak semacam buaya gitu. Kalau Megalania tuh kadal raksasa yang kayak saudaranya Komodo. Ya, hasil evolusi mereka apa-apa aja gue yakin kita udah tahu lah. Terus ada juga burung-burung raksasa, kayak burung gajah. Yang walaupun kelihatannya tuh mirip kayak emu atau kasuari, tapi ternyata burung ini tuh lebih berkerabat deket sama burung kiwi. Terus kalau buat ikan, ya lu pasti udah nggak asing lah sama Megalodon. Atau ikan terbesar yang ada saat ini deh, hiu paus. Itu juga kan ukurannya kan gede banget kan? Jadi walaupun dino udah punah, tapi bukan berarti binatang setelahnya tuh nggak bisa berubah jadi gede ya. Enggak, tetap bisa. Selama mereka bisa ngelanjutin keturunan dan tetap bisa menyesuaikan diri sama lingkungan tempat tinggalnya, binatang selain dino itu mungkin aja jadi besar. Tapi kan masalahnya sekarang kan bumi kan udah makin sesak ya. Persaingan antar spesiesnya juga udah makin intens. Jadi yang ada malah banyak yang pelan-pelan punah nih spesies yang ada sekarang. Tapi kalau gue sih ngerasanya selalu asik ya ngebahas kehidupan zaman dulu kayak gini tuh. Gimana? Abis ini ada request mungkin, ada ide mau bahas kehidupan di zaman apa lagi? Silakan komen.
Oke, sekian dari minggu kali ini tentang apa yang terjadi di bumi setelah dino punah. Ternyata ya itu ya, yang selamat, yang bisa eksis tuh ya pelan-pelan dari yang paling kecil dulu tuh. Mamalianya mamalia kecil dulu. Baru jutaan tahun kemudian mereka jadi besar. Bahkan sampai sempat jadi megafauna kan. Agak kebesaran sih emang itu sih. Ya kalau nomor fisiknya gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.